Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabi abada wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa amadana bilumi wa bi barakati wa bi karamati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kaitan tentang sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemarin kesimpulannya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah ini berbeda keyakinannya, bahwasanya hukum apapun yang ada di alam dunia ini, tercipta ataupun tidak, baik atau buruk, sehat atau sakit, miskin atau kaya, buat Allah itu jais. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Artinya itu kewenangan Allah. Mau dibikin nyublek ataupun enggak, itu hak Allah. Itu jais bagi Allah. Itu enggak ada yang wajib bagi Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah. Tidak ada yang bisa mendorong Allah. Tidak ada istilah mensupport Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah qabahumullah taala, mudah-mudahan mereka dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu punya pendapat dalam akidah itu bahwasanya innallaha ta'ala yajibu alaihi fa'lus shalah wal asla bil abid. Bahwasanya mereka punya keyakinan wajib bagi Allah. Bayangin coba, Allah dikatakan wajib. Wajib apa bagi Allah? Kata mereka bahwasanya Allah itu harus menciptakan yang baik-baik saja. Pokoknya semua yang baik-baik. Sehat, kaya, bahagia, senang, wal asabil abid, atau Allah menciptakan yang terbaik buat hamba. Bagi mereka itu menciptakan kebahagiaan buat hamba itu wajib, kata Mu'tazilah. Padahal semua itu enggak wajib, hukumnya jais. Allah menciptakan ataupun enggak, bagi Allah itu enggak ada kewajiban sekali apapun yang berkaitan dengan makhluk. Sehingga mereka payakuluna, mereka punya perkataan yajibu Allah taala ayurzaqal ibad. Wajib bagi Allah memberikan rizki. Ngasih rizki bagi Allah, katanya mereka wajib. Wa hadza kadzbun alaih taala. Sungguh ini adalah perkataan yang banget membohongkan bagi Allah, buat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'alaihi wajibun. Fa khalaqal iman. Contoh, jangankan masalah rizki, jangankan masalah bahagia, senang. Fa khalquhul iman. Menciptakan Allah akidah Islam, iman bahasanya. Allah menciptakan iman pada Zaid bijaidin wa itahul ilma, dan Allah memberikan kepada itu ilmu bimahdil fadlin. Itu semua hanya karena karunia Allah, bukan kewajiban. Itu hanya karena anugerah Allah, bukan wajib. Lu mau miskin, lu mau kaya, lu mau sakit, buat Allah itu enggak ada pengaruh. Yang pengaruh mah ya buat manusianya juga sekelilingnya. Babanya sakit ya keluarganya yang pada murung. Itu mah pengaruhnya sama manusia. Buat Allah mah enggak ada pengaruh. Kali dia sakit Allah sedih gitu, kali dia senang Allah senang gitu. Enggak ada pengaruh sedikit pun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi sama kita, buat Allah tuh enggak ada sedikit pun Allah ngambil keuntungan atau sedikit pun Allah kerugian, nggak ada. Artinya apa? Nggak ada apa-apanya. Buat Allah itu, lu mau kaya, lu mau bagaimana, sedunia manusia kaya, buat Allah nggak ada untungnya. Manusia semua rugi, kali Allah sedih, enggak. Sebab Allah mah nggak butuh manusia. Inti jawabannya karena Allah nggak butuh manusia. Allah nggak butuh makhluk. Pujiannya Allah nggak butuh pujian. Lalu kita disuruh memuji, kita disuruh mengagungkan Allah, kabir, takbir, memuliakan Allah. Ya karena apapun yang kita sanjung Allah, puja dan pujian kita kepada Allah, itu imbasnya buat kita juga. Ingat nggak sama Allah, nyebut nggak sama Allah, kan begitu. Nggak ada yang wajib bagi Allah. Bahkan masalah iman aja, pada si Zaid Allah menciptakan dia jadi orang Islam atau orang kafir sekalipun, Allah memberikan dia ilmu ataupun enggak, itu semua adalah bimahdil fadlin,
Hanya anugerah Allah aja, nikmat Allah, nikmat iman, nikmat kaya, nikmat pinter. Wa isabatu ta'ala lil muti, Allah memberikan ganjaran pahala lil muti bagi orang yang taat. Padlum minhu, sama itu juga anugerah Allah, karunia Allah. Wa iqabuhu lil asi, dan menyiksanya Allah kepada orang yang maksiat. Adlun minhu, itu keadilan dari Allah. Dan kita jangan punya pikiran kemudian dengan menyiksanya Allah itu karena Allah ada efeknya bagi Allah karena dia maksiat. Enggak ada. Lu mau maksiat pun Allah enggak ada efek. Lu mau taat pun buat Allah enggak ngefek. Enggak ada sedikit pun Allah ngambil keuntungan dari ibadah, dan tidak ada kerugian sedikit pun kalau kita maksiat sama Allah. Lalu ibadah, maksiat itu akan kembali kepada orang yang melakukan. Mengganjar, menyiksa buat Allah itu tidak ada satupun ambil keuntungan, tidak ada sedikit pun Allah merasa rugi. Jadi Allah menyiksa orang maksiat itu Allah karena Allah merasa rugi gitu. Allah dimaksiatin. Dan beda sama kita kan. Kita menggebukin orang juga karena dia ngerugiin kita. Begitu. Lalu Allah ngebukin manusia gitu, dipanggang, dibakar gitu. Gitu. Apakah itu karena imbas karena Allah merasa rugi dia maksiat waktu hidupnya? Enggak. Itu hanya karena keadilan Allah saja. Bagi Allah dia mau maksiat masuk surga, enggak ada, yang enggak, istilahnya enggak ada pengaruh apa-apa sih bahasanya. Nah kita masuk surga kan bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita. Semua itu juga semua karena karunia Allah. Dan manusia menyiksa, Allah disiksa oleh manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke nerakanya itu karena keadilannya saja. Bukan karena hakikat Allah merasa rugi. Mereka bermaksiat, mereka melawan kepadaku, kata Allah. Kan beda kalau kita marah karena kita ada dirugikan, merasa ada unsur kerugian. Kita senang sama dia karena kita ada unsur keuntungan. Enggak ada semua juga. Beda sama kita. Kali gitu orang semua ibadah Allah naik pangkat gitu Tuhannya. Ketuhanannya naik pangkat gitu. Kagak lah. Manusia semua sedunia maksiat, turun pangkat gitu Allah ketuhanannya. Beda, kita membeda. Pendukung banyak naik, pendukung dikit ya turun. Kalau kita bukan begitu. Allah mah enggak. Mau bangkau arah sama Allah sekalipun sedunia semua nyembah kepada patung, enggak nyembah sama Allah, Allah mah kagak rugi. Kagak rugi buat Allah. Apa untungnya manusia buat Allah? Istilahnya begitu, apa untungnya? Das manusia juga memang kagak ada nguntungin buat Allah mah. Bahasanya ya istilahnya begitu aja udah. Allah mah kagak ada istilah ngambil untung dari ibadah dan tidak ada merasa rugi dari maksiat manusia itu sendiri. Enggak ada. Sebab apa? Li'anna la tanfa'u ta'atun. Tidak ada kemanfaatan sedikit pun Allah ngambil keuntungan dari ketaatan, wala taduru maksiatun, dan tidak sedikit pun Allah dirugikan pada perbuatan maksiat itu manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annau nafi wad-dar, karena Allah adalah sang pemberi manfaat dan sang pemberi kemadaratan. Madarat dan kemanfaatan karena Allah lah yang menciptakan. Nah kalau manfaat Allah menciptain, kemadaratan Allah menciptain. Masuk akal nggak kira-kira kalau misalnya manfaat Allah ciptain, kemudian ibadah itu Allah ngambil manfaat, padahal manfaat Allah ciptain. Yang ada juga begini, nih gue bikin, gue ngambil keuntungan, gue jual. Begitu yang ada juga. Nggak ada sedikit pun. Justru Allah yang ngasih manfaat, justru Allah yang ngasih kemadaratan. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan Allah menciptakan Allah yang memberikan kemadaratan. Lalu wa inna mahadit taat wal asyalamatun ala isabah wa ta'dib. Lalu ketaatan, perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu alamatun, satu ciri alal isabah, pahala, wa ta'dib atau siksa. Maksudnya apa? Perbuatan baik itu mencirikan Allah akan memberikan pahala dengan anugerahnya. Perbuatan maksiat itu ciri Allah akan mensiksa dia dengan keadilannya. Itu hanya sebagai alamat, tanda aja. Makanya kita suka berdoa sama Allah,
Robbana atina fid dunya hasanah, artinya apa? Supaya kita hidup ini dijadikan selalu hasanah. Sebab biasanya kalau orang banyak baiknya daripada buruknya, ini alamat orang bahagia akhiratnya. Tapi kita harus berpikir sebaliknya. Kalau kebaikan dan kemaksiatannya kita lebih banyak maksiatnya, maka hati-hati, di sini ada pertanyaan, tanda tanya. Apakah di sini Allah akan menjadikan kita minasyaqawah, dari golongan yang akan Allah celakakan, am sa'adah, atau Allah akan menjadikan golongan kita orang-orang yang bahagia? Itu permasalahannya. Jadi kemaksiatan dan ketaatan itu hanya sebuah alamat. Artinya begini, dikala taat, di situ tanda Allah akan memberikan dia bahagia. Berarti kebaikan yang kita lakukan itu tanda kebahagiaan kita. Alamat bahasanya, alamat bahagia. Berarti kalau kita suka maksiat, itu alamat keburukan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu enggak merupakan kewajiban bagi Allah. Enggak ada kewajiban Allah kalau dia taat masukkan surga, dia dosa dimasukkan ke neraka, enggak ada. Intinya dari ini masalah kita bercermin kepada satu perkara yang terjadi pada Syekhah Waliullah perempuan Rabiatul Adawiyah yang dulu pernah kita bicarakan. Di tangan kanan dia bawa obor munajat sama Allah sambil lari-lari tengah siang bolong. Tangan kanan bawa obor, tangan kiri dia bawa air ketel, lari ponan bandir kayak orang tawaf, kayak orang sa'i siang tengah hari bolong. Ditanya lagi sama seorang waliullah, Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, ngapain bolak-balik bawa api sama obor? Tangan kanan bawa api, tangan kiri bawa obor. Tangan kanan saya sedang munajat sama Allah. Munajat itu meminta sama Allah. Saya sedang meminta sama Allah. Ya Allah, ku bawa obor, ingin ku bakar itu yang namanya surga. Persetan dengan surga. Lalu ketel, gue pengen siram tuh neraka. Ya Allah, saya pengen siram neraka biar adem. Persetan tuh sama neraka. Apa maksudnya? Hiduplah semua karena Allah. Jangan hidup taat karena surga. Jangan dan maksiat. Bukannya kau takut sama Allah, tapi kau takut sama adabnya. Artinya apa? Jadikan hidupmu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang akan berarti buat diri kita pribadi. Inilah yang disebut dengan ikhlas, tingkat yang paling tertinggi. Dia taat bukan karena mengharapkan dari Allah itu surga, persetan dengan surga, istilahnya begitu. Kan orang bisa aja nanya, lu pengen masuk surga laknat Allah, apa pengen masuk neraka ridhonya Allah? Kan begitu bahasanya. Maka niati semua apapun amaliyah yang kita lakukan, nolong orang atau ya paling yang paling inti kita ibadah sama Allah, antar kita dengan Allah itu semua harus bersih hati kita. Jangan ada iming-iming apapun, sekecil apapun. Karena kata Syekh Rabiatul Adawiyah, ku ingin bakar neraka biar orang-orang yang pada sholat nyembah kepadamu ya Allah kagak ada tuh ngarepin surga, sebab surga gue udah bakar, udah gak ada lagi tuh surga, angus. Lalu orang yang maksiat nggak takut sama yang namanya neraka, takutnya cuma sama kamu. Kenapa? Neraka udah adem, nggak ada lagi yang ditakutin. Neraka tuh adem udah sekarang mah. Siram pakai air ketel. Ibadah semua karena Allah. Sebab yakin orang kalau ibadah semua karena Allah, yang timbul adalah istiqomah. Yang terjadi adalah istiqomah. Semua kita lakuin dari mulai sekarang karena Allah Subhanahu wa taala. Apa juga yang kita lakuin semua karena Allah aja udah. Ini kan yang sulit. Emang ini ya nggak ada tuh kita pengen bahagia itu kayak membalikkan telapak tangan mudah gampang, nggak. Semua perlu proses. Semua ada tantangan dan rintangan. Tinggal masalahnya sanggup enggak atau mundur apa maju kita dalam melangkah. Itu aja masalahnya. Kemudian limanit tasafa bi paman arada qurbah wa faqah
wa faqaha wa man arada bu'dah khuliqa. Sehingga dari hal ini paman arodah, siapa aja manusia yang Allah harapkan kurbahu untuk dekat kepadanya, wafaqahu, maka Allah akan memberikan taufik. Jadi semua itu Allah yang memilih. Kita cuma berharap, harapan belum tentu dipilih. Tapi kita harus punya keyakinan, pede aja. Masa iya kalau orang makan itu sampai nggak kenyang, coba makan lagi, pasti kenyang. Artinya apa? Berusaha untuk mendekat kepada Allah. Hari ini bahasanya mungkin belum diberi, besok belum diberi, terus masa iya? Misalnya begitu. Kita yakinnya ya begitu aja udah. Masa iya Allah nggak ngasih? Segeblek-gebleknya kita kalau ngapal surat atau ngapal apa nggak bisa. Saya mah yakin, terus saya coba terus. Sampai di mana sih, kan begitu bahasanya. Pasti bisa. Kayak kita belajar sepeda nggak bisa, terus saya coba terus juga bisa. Kita pedenya di situ. Cuman itu nggak menjadikan jaminan, nggak bisa menjadikan jaminan banyak baik. Kemudian ini disebutkan ke Allah ya. Enggak menjadikan kewajiban bagi Allah untuk merubah seorang jadi bahagia, enggak. Sebab enggak ada yang wajib bagi Allah, itu enggak ada. Soalnya kenapa? Bagi kita itu bahagia ya bahagia, sengsara ya sengsara. Bagi Allah tuh enggak begitu. Bagi Allah tuh kadang yang sengsara itu bahagia. Kan begini, kadang-kadang menurut kita itu baik, tapi menurut Allah tuh buruk. Kan kalau pandangan manusia begini, ya bahagia, emang mandangnya bahagia, buruk ya buruk, emang mandangnya buruk. Bagi Allah mah enggak begitu. Jangan samain pandangan manusia dengan pandangan Allah. Soalnya kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah buruk, menurut kita buruk, menurut Allah baik. Maka kadang-kadang kemiskinan itu baik menurut Allah daripada kaya. Dan kaya itu mungkin juga sebaliknya, baik dari Allah untuk dirinya daripada dia miskin. Pada hakikatnya semua adalah anugerah dari Allah dan perlu kita syukuri supaya apapun yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan yang terbaik buat kita. Itu kan itu seperti itu. Ya kalau kita pakai narasulah ke Allah mah pakai demo ke Allah. Emang kita apaan? Iya, kalau sama presiden ekonomi naik kita demo, wajar. Demo sama Allah apa yang kita mau demo? Mau demo ya Allah, ngapa ya Allah? Kayaknya Allah nggak tahu amat ya. Gue pengen kaya, ngapa dikasih begini aja? Kaya Allah di ini diintimidasi, diomelin gitu sama dia. Sekarang pertanyaannya, emang ente siapa? Masih untung dikasih hidup, masih untung diciptain. Iya, masih untung masih hidup. Bisa ngerasain kopi, untung buat itu pakai demo. Dulu kan kita pernah bicarakan ya, aku yang memberi. Kan kalau kita kan sistem manusia mah, ini gua kasih, lu jual sama orang. Kalau Allah mah enggak, ini gua kasih, jual lagi sama gua. Allah mah begitu. Lu gua kasih sehat, pakai ibadah, berarti sehat itu dijual sama Allah. Kalau kita, nih gue kasih, jual sama orang. Kalau Allah mah, nih gue kasih, lu jual sama gue. Dan gue akan membelinya 10 kali lipat dari yang gue kasih. Pertanyaannya, apa kurang baiknya Allah sama kita? Coba bayangin. Allah yang ngasih, disuruh jualnya sama Allah, ngobrolnya. Dan itu dikasih harganya sampai 700 kali lipat dari harga aslinya. Apa coba? Kalau kita kan nih gua kasih, jual sama orang. Ini gua kasih, lu jual sama gua, bayangin coba. Barang dari kita dijual sama kita, ditawaran mahal lagi. Apa kata kita coba? Deh. Iya barang nih lu jual, nih kopi gua kasih. Lu jual ya. Nawar sama yang ngasih. Udah gitu harganya dari 2 kali lipat dari yang kasih. Apa kata dia? Gue toyor lo. Kalau Allah mah enggak, sebaliknya. Nih gue kasih. Allah kasih nikmat sehat. Jual tuh sehat sama saya, kata Allah. Akan kulipat gandakan.
1 berbanding 10 sampai 700 kali lipat. Apabila itu kebaikan, kugandakan tuh sampai 700 kali lipat. Maksudnya apa? Akan digandakan oleh Allah sebesar-besar gandaan. Jadi kita dikasih barang sama Allah, barangnya disuruh jual sama Allah, dan Allah nawarnya, bayarnya lebih dari harga aslinya. Itu lipatan ganda. Kalau kita kan enggak, ini gua kasih, jual deh sama orang. Allah mah enggak, ini gua kasih, jual lagi sama saya. Justru Allah ngarepin yang begitu. Kalau kita kebanyakan dikasih sama Allah, jualnya sama orang. Murah jadinya. Maka waman aroda budah, dan ingat, waman aroda budah, barang siapa yang Allah kehendaki manusia yang akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, khalaqau fi maksiatan, Allah akan ciptakan pada dirinya manusia yang akan selalu dosa. Jadi kalau dihitung-hitung kesehariannya lebih banyak dosanya daripada baiknya. Maka kita perlu sadar diri dikala kita muhasabah diri, banyak buruknya daripada baiknya. Hati-hati, takutnya ini takdir Allah, kita dijadikan minas syaqawah. Tapi kita yakin lewat kita ngaji, lewat kita mati-matian belain kita mau ngaji, mau ibadah, mau lain-lainnya, saya yakin itu adalah anugerah terbesar buat kita. Sebab kaya Allah mengirodahkan, kaya Allah peka sama kita. Kalau lu tuh manusia yang gue masih sayang. Insyaallah. Semakin berat kita melakukan ketaatan, berarti semakin besar situ. Istilahnya semakin besar itu harapan Allah untuk kita jadi orang yang bahagia. Amin. Tapi ingat, itu cuma bahasa doang ya, harapan ya, cuma bahasa doang harapan. Jadi kayak Allah ngarepin kita jadi orang yang berbahagia. Amin. Semakin besar cobaan kita dalam ibadah, semakin sulit kita untuk ibadah, maka disitulah harapan terbesar kita. Kalau kita sampai bisa, berarti disitulah harapan terbesar Allah. Allah akan memberikan dia kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya Allah. Ya, semua juga Allah yang mengatur, dan aturan Allah itu enggak ada yang bisa mengintimidasi. Semua itu hak Allah. Yang namanya hak, mau diambil mau enggak terserah. Bukan kewajiban, hak. Itu namanya hak. Istri punya hak sama suami. Apa? Nafkah. Kalau sehari dia habis 30.000, maka wajib suami itu 1 hari 30.000. Terus kalau 1 hari nggak ngasih, berarti utang. Nagih dia di akhirat, nagih. Tapi dikala itu kan hak dia. Tapi dikala istri sayang sama suami, ridho akan nafkah daripada suami yang aturan sehari 30.000, cukup sebulan 500.000. 1 bulan 500.000. Padahal kalau dibagi 30 hari itu nggak ada 1 hari 30.000. Suami istri ridho. Itulah yang disebut dengan istri solehah. Yang gak jadi beban dunia akhirat. Dunia gak bebanin, akhirat nyapatin. Cari yang begitu. Ada enggak masalahnya? Ada enggak? Iya, kan begitu pertanyaannya. Nyari yang begitu, siap. Ada enggak? Aha. Ada Pak Ustadz? Ada. Di mana? Sekalipun ada di mana, kan begitu. Ya kalau ada juga pada berebut kali di mana juga. Udah Sherlock semua udah. Udah Sherlock semua udah pasti. Buru-buru nyari Sherlockan. Yang kuatannya habis juga langsung jadi nyari Sherlockan. Ya itu mah intan berlian dunia paling termahal. Bukan main, ya kan? Ya sekarang kan kalau kita bayang-bayang, kalau umpama emang kalau hukum agama seperti itu, emang ada kita suami memenuhi hak istri, gak ada yang sempurna. Lah kalau saya 30.000 sanggup, sehari harus kasih 30.000. Yang sanggup istri soleha doang. Ya kan? Pertanyaannya sanggup kita kalau itu istri itu makan minumnya itu sehari habis 30.000 sama jajannya, maka kita wajib ngasih sehari 330.000. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tiap hari seperti itu? Nggak ada yang sanggup. Kalaupun sanggup, bakalan kagak ngopi seminggu. Pertanyaannya, apakah nanti istri akan menuntut haknya di hadapan Allah? Lah kalau umpama dia nggak ridho nuntut,
Pertanyaannya berarti banyakan suami neraka apa banyakan suami surga? Ayo kalau begitu. Lah kalau umpama perempuan solehannya itu 1001, yang masuk surga laki cuma 1. Ya lakinya aja doang. Ya lakinya aja doang berarti. Lakinya aja doang masuk surga. Lah kalau misalnya laki yang bini yang lain, ya lau itu mah. Lah kalau umpama perempuan soleha 1001. Berarti yang masuk surga suami iya lakinya aja doang, yang cowok aja doang yang ridho. Ya iya berarti kan begitu intinya mah. Insyaallah. Makanya sayangi istri. Mau bagaimana juga istri sebejat-bejatnya sama kita, kita berpikir banyak hak yang kita terbengkalaikan. Bukan masalah di dunianya, yang berat itu di akhiratnya. Kita walaupun dibentak-bentak sama bini di dunia masih bisa ngopi. Bini galak sama kita, masih bisa ngopi di warung, masih bisa kemana-mana, nongkrong kemana-mana, main bola masih bisa, walaupun pulang juga itu udah kayak kiamat, tapi biasa main bola kan, masih bisa napas kan, masih bisa mandi, walaupun piring pecah mulu juga. Tapi pada hakikatnya, intinya kita dari itu kita belajar. Ya, artinya apa? Dari dia pun hak banyak yang terbengkalai oleh kita. Banyak yang terbengkalai oleh Kita. dan kita yakin manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada suami sempurna, nggak ada istri sempurna. Maka ketidaksempurnaan itu kita harus saling bijaksana. Sisi istri ngomong, biarin bang, saya mah kalau cuman masalah begini doang mah saya mah ridho gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Nah suami juga biarin neng, abang mah kalau cuman urusan bikin kopi doang neng disuruh nggak mau mah abang mah ridho. Gitu. Cuman kalau ajak tidur bareng mah kagak mau mah kebangetan neng. Nah, itu lain lagi urusannya. Jangan ampe cuman gara-gara kopi suami meledak. Jangan ampe cuman gara-gara bini pengen belanja kagak ada piring hancur. Saling bijaksana aja. Di satu sisi kita memang punya hak. Ingat, di satu sisi pun dia punya hak. Kalau kita saling menuntut, saling mempidanakan, maka intinya dua-duanya masuk neraka, dua-duanya masuk penjara. Sebab yang satu pidana, yang satu ngelaporin, berarti dua-duanya pidana. Mending biar selamat. Jangan ngelapor, yang satu jangan ngelapor. Udah saling maklum aja. Udah tahu suami mah kan kerjaannya begono, ya istri mah tahu diri aja lah. Cuman kan permasalahannya ada nggak istri yang bisa tahu diri kalau bukan istri-istri orang-orang yang dekat sama Allah? Iya, iya kan. Dan juga sebaliknya, banyakkah suami-suami yang yang seperti itu juga ya? Tidak ada kecuali suami-suami yang ingat, yang selalu ingat sama Allah. Amin. Gitu. Permasalahannya kan itu. Ini berat urusan surga, ini berat kalau begini berarti. Ya berat lah. Lah kalau umpama 2 hari kita nggak ngasih, 2 hari ngutang. Utang kan aden. Utang itu kan akan dituntut. Bukan utang di warung doang yang dituntut. Hak bini juga bakal dituntut. Sama kita juga bisa nuntut hak kita. Mana yang harus kita sadar sebagai suami? Ini berarti kita lagi bela istri nih ya. Lagi bela istri. Nanti ada babnya belain suami juga ada. Mana? Nyuci itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Nyapu itu bukan kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Nyuci baju, ngepel, ngempanin anak, masakin anak, nyusuin anak, ngajak main anak, gendongin anak, ngomong anak, itu kewajiban suami, bukan istri. Ada hadisnya nggak? Ada, itu di kitab buku dulu Jen, ada semua dijelasin. Sekarang saya pengen tanya, kalau kita sebagai suami bertatang betenteng, saya yakin banyak di antara suami pada dipecat sama bosnya. Pagi-pagi dia harus ngepel, nyuci segala apa, kapan masuk kerjanya? Nyuapin anak, ngomongin anak. Istri yang berkorban demi sang suami untuk mencari nafkah. Berarti disitulah pengorbanan yang harus kita pikirkan. Luar biasa soal istriku, kewajibanku habis semua. Dan aku, artinya begini, semua dia laksanakan. Dan aku kerja dengan lelang, aku kerja dengan enak, aku kerja dengan santai. Gak ada pikiran, gak ada beban. Karena pakaian dicuciin, rumah disapuin, dipelin,
dielapin, anak dimandiin, anak dimasakin, anak disuapin, anak dimomongin. Itu semua kewajiban suami. Maka kalau kita berpikir ke situ, apakah pantas kita membentak seorang istri? Inilah kita lagi belain istri. Kita lagi belain istri nih ya. Ya kan kita suami. Justru kita kan berawal dari diri kita dulu. Kembali lagi biar kita sadar diri. Enak nggak kalau masuk surga bareng-bareng? Coba dah kita bayangin. Kita masuk, anak masuk, bini masuk, saudara masuk, mertua masuk, saudara tetangga masuk, sahabat masuk, tongkrongan masuk, anak pengajian semua masuk. Enak nggak? Bareng-bareng semua jalan masuk, enak. Enak kayak suasana itu rame lagi, kayak di sini lagi rame. Coba kalau masih cuma bangunin doang ke surga, yang lain neraka. Apalagi bangunin cuma teriak, "Mu kopi, ini mu punya nggak ada." Ya jangan jauh-jauh dah, jangankan di neraka nanti ya, di akhirat nanti. Di kampung nih biasa kita ngopi di Bale. Mu ngopi, mau punya pergi ke Bandung, kagak enak di situ nongkrong. Apalagi di sono. Bang Goni ngopi lagi sakit, kagak enak. Coba Bang Goni ngopi kumpul semua, enak jadinya rame. Di surga pun begitu sama. Jangan salah, emang di surga kita pas kita masuk kita berubah total gitu enggak. Kita ingat punya teman si Ano, punya ini si Ano, punya tetangga si Ano, saudara si Ano, kenalan si Ano, kenal semua. Kebetulan umpama temennya tongkrongan sama surga juga bisa ngobrol ketemu ntar. Kalau di alam bahasa bisa Ya kagak itu mah udah beda situasi. Iya itu mah dari mulai alam barzah sampai nanti yaumil kiamat tuh masing-masing. Di surga tuh bisa ngumpul. Di neraka juga ngumpul, cuman di neraka mah bagaimana kita mau ngobrol. Di neraka mah nggak sempat kita ngopi. Bagaimana mau ngopi, orang ngopi kata malaikat dipancong, mau kemana lu? Nggak sempet. Bang Dul ngopi. Lah emang neraka terang. Lagi ribet. Emang neraka terang. Gelap neraka itu nggak ada lampu. Kan apinya kan cuma hitam, bukan merah. Kalau api merah mah bisa nerangin, tapi kalau apinya hitam ya nggak apa-apa pengaruhnya sama suasana, jadi gelap semua. Yang namanya jurang tebing, ya kan, jurang neraka, jurang kan tuh gelap bawahnya. Ada api neraka warnanya hitam, yang kagak ngaruh, jadi malah tambah gelap. Udah panas gelap. Surga mah, waduh, terang benderang. Enak kan kayaknya kita kalau kemana-mana rame-rame enak kan. Coba lah, tapakur di kita. Coba tapakur di kita kalau masuk surga bareng-bareng, anak ngikut, bini ngikut, mertua ngikut, saudara ngikut. Enak kayaknya rame-rame. Kumpul lagi. Makanya kita suka-suka disuruh sering doain temen. Iya, gue doain biar selamat dunia akhirat. Ya gue doain biar selamat. Tujuan nanti biar di akhirat tuh pada ketemu lagi. Enak jadinya. Coba kalau kagak ketemu, kan saya bilang jangankan di surga, di sini aja kita kalau kagak ketemu biasa ngopi bareng, kagak enak. Mau ngopi, punya jalan ke Bogor, kagak enak. Paling Bang Goni langsung bikin saus doang. Sambal sepi. Tapi sepi. Ya itu kan pelampiasan rasa Bang Goni ya. Iya. Enggak enak. Tapi itu mau mancing doang, mancing berkumpul. Maka pajamul apa itiariha wa itirriha khairuha wa syarruha bi khalqillahi. Maka kesimpulannya seluruh aktivitas kita, seluruh apapun yang terjadi sama kita, baik ikhtiari kemauan kita atau itirori, memang ada dorongan, itu semua adalah baik buruknya yakhluqullah, Allah yang menciptakan. Bukan hujan yang bikin sakit, bukan obat yang bikin sehat, yang bikin sembuh bukan sehat, bukan obat yang bikin sembuh. Namun semua itu adalah fajami'ul af'alil yakhluqullah bi khalqillah, itu dengan sebab Allah lah yang menciptakan. Sebab kalau umpama obat yang membuat sehat, berarti obat itu hebat. Sebab itu obat bisa bikin orang sehat. Obat nyiptain sehat. Saya pengen tanya, apa sih hebatnya obat? Diinjek-injek juga kagak ngelawan. Nah kalau obat bikin sehat, hebat berarti. Sekarang pertanyaannya, apa sih hebatnya obat? Udah kecil pahit, banting juga kagak ngelawan. Jadi semua pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Namun kan kembali kita makan manusia kudu syariat.
Iya, sakit ya minum aja obat. Minum aja obat mah. Obat mah minum aja. Berobat mah berobat aja. Urusan belakangan, urusan belakang sehat mah belakangan, urusan Allah itu mah. Jangan begini, udah gue sehat gimana Allah aja, minum obat kagak, apa kagak, mari-mari tuh mati orang. Iya, ntar udah sakit tambah parah, Allah dimarahin. Warga habis bentak-bentak. Ya kan? Donganan kemarin dibawa ke rumah sakit, ogah, begitu kan. Gue sakit nggak ada ngurus. Ngomongnya mah kagak ada yang ngurusin. Siapa jadi yang kena bantalan jadinya? Bisa-bisa Allah ntar kena bantalan. Allah jadi bantalan bayang. Allah jadi bantalan bayang, coba. Kalah sama sakitnya. Ini kan manusia kan wataknya kayak gitu. Banyak suka mencari kambing hitam. Maka ada sebuah ayat yang menjelaskan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ini ayat jelas berarti seluruhnya Allah lah yang menciptakan dirimu. Kamu adalah manusia yang Allah ciptakan. Kamu adalah makhluk yang Allah yang menciptakan. Wama ta'malun. Bukan hanya itu, semua apapun yang kamu lakukan Allah yang menciptakan. Yang terjadi, yang enggak terjadi, semuanya Allah menciptakan. Derajat Allah semua yang menciptakan. Buktinya kalau itu semua hak Allah, kita nggak bisa komplain. Ya Allah, ngapa saya nggak ciptain jadi turunan Eropa, kulit putih, tinggi, rumah gede, gedong kaya, segala punya. Kita nggak bisa komplain buktinya. Kalau emang itu adalah semua kita yang melakukan, kita nggak bisa komplain. Ya sekarang kita kan lagi nangis mulu tiap malam, ya Allah, ini lagi sempit amat ya Allah. Nangis mulu kan, tapi buktinya kita nggak bisa berubah. Ya karena itu hak Allah. Berubah atau tidaknya Allah yang punya hak. Tugas kita mah doa aja tong, minta aja tong, itu mau tugas lu tong, kan begitu bahasanya. Ntar mah masa iya kalau kita nangis tiap hari Allah nggak dengar juga, gitu kan bahasanya. Ya sebetulnya dari tangisan pertama juga Allah udah dengar. Sebelum nangis juga rintihan hati Allah udah dengar. Cuman tugas kita itu kan ngedoa, ikhtiar. Itulah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Dia tidak memikirkan hasilnya akan seperti apa. Maka jadilah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fala wujuba alaihi. Maka tidak ada yang wajib satu sekecil apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang wajib bagi Allah. Sehat Allah ciptakan itu enggak wajib buat siapapun. Enggak ada yang wajib. Kalau umpama sehat itu adalah kewajiban bagi Allah, maka Allah itu bodoh. Lemah berarti. Kayak kita lu harus sehat, lu jangan sakit-sakit. Pasti kita ada kepentingan sama dia. Kalau dia sakit nggak ada nemenin gue ngopi, itu kepentingan ngopi berarti. Kan begitu kalau kita mah. Buat Allah mah, lu mau sehat mau sakit, lu sehat, wah mah kagak untung kata Allah. Lu sakit, kali gue rugi, kagak. Artinya apa? Ya udah Allah mah kagak ngaruh apa-apa buat dari kita tuh nggak ada pengaruh. Lu mau minum obat mau kagak, nggak ada pengaruh buat gua. Begitu bagi Allah. Jadi tugas kita mah doa ikhtiar, doa ikhtiar, doa. Endingnya mah pasrah tawakal kepada Allah. Masa iya kalau orang sholat aja tapi surga kagak dapet, apalagi gua yang kagak sholat, kan begitu istilahnya. Kalau yang makan doyan aja belum kagak kenyang, apalagi gua yang kagak makan. Artinya manusia mah usaha mah jalan terus ikhtiar. Kalau pengen kenyang jangan makan. Yang makan aja belum tentu kenyang. Kalau gua kagak makan apalagi. Gitu. Kalau yang ibadah aja surga belum tentu didapat, apalagi yang kagak ibadah. Itu nisbatnya kita. Kalau bagi Allah mah nggak begitu. Lu mau ibadah mau kagak, urusan gua mau surga apa kagak. Gitu. Cuma peribahasanya begini, kalau yang ngerayu aja sama Allah belum tentu dimasukin, apalagi gue yang diem aja, ngerayu kagak apa kagak. Boro-boro dikawin sama anaknya, kan begitu.
Yang ngelancong aja ke rumahnya belum tentu diterima, apalagi gua kan ngelancong kagak, kenalan kagak. Kali gitu ujuk-ujuk jadi bawa ke rumah gua ngawinin kagak kan. Bahasanya kan begitu. Jadi manusia mah usaha aja usaha. Istilahnya kalau pengen apa-apa ya kenalan dulu. Kalau pengen apa-apa ya main dulu. Ini mah main kagak, kenalan kagak. Ngahayal aja ngahayal. Ya nggak mungkin bisa lah manusia mah. Emangnya kun payakun apa? Ya emang kan kita mah bicara manusia ya bukan bicara manusia, bukan bicarakan ke Allah. Kalau Allah mah kun payakun. Bagi Allah mah yang nggak ada yang mustahil. Gunung keras bisa jadi roti, bagi Allah mah nggak mustahil. Lautan luas yang nggak bisa kering, bagi Allah mah sekali kering nggak mustahil. Bagi Allah mah nggak ada yang mustahil. Cuman buat kita ini ada istilah ikhtiar, usaha. Kalau yang usaha aja belum tentu dapet lamarannya, apalagi yang kagak ngelamar-lamar acan. Ya kan logikanya begitu kalau manusia mah mikirnya. Ya kalau Allah mah nggak bisa dilogikain. Allah mah udah pun payakun, udah maha kuasa segalanya. Ya, Allah pengen jadi, Allah nggak pengennya kagak jadi. Ya kalau urusan jodoh memang Allah yang ngatur, usaha makan kita. Betul. Gitu. Ya pada hakikatnya usaha juga Allah juga yang bikin. Maka dikala manusia bisa berusaha, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Berarti gua dijadikan orang hamba sahamba-hambanya sama Allah. Diakui istilahnya. Berarti kalau gua jadi orang berusaha dan terus berusaha, berarti gua diakui kehambaan gua sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Paham ya? Jadi Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apapun yang kamu perbuat semua adalah Allah juga yang menciptakan. Fala wujuba alaih, maka tidak ada satupun hal yang wajib bagi Allah terhadap makhluknya. Semuanya bagi Allah itu jais. Boleh ada, boleh enggak. Terserah Allah, Pak. Jadi jais itu istilahnya terserah Allah. Allah mau iya ataupun enggak, terserah Allah. Dan itu iya dan enggaknya enggak bisa kita introspeksi. Enggak bisa kita memaksa, tidak bisa. Kalau bisa dipaksa berarti Allah lemah, kekuatan kita berarti. Kayak gini, kayak kemarin kan lagi ngaji hikam, ngaji waha. Allah nggak pernah ingkar janji, bener Allah nggak pernah ingkar janji. Itu kalau gua ngedoa aja kan kata Allah siapa yang ngedoa pasti dijabah. Tapi kenapa gua doa mulu tapi nggak dijabah? Berarti Allah ingkar janji. Nggak ada yang ingkar janji bagi Allah. Sebab apa? Dijabah ataupun tidak, itu tidak wajib buat Allah. Lalu Allah seperti itu bicaranya. Supaya manusia mau getel ibadah sama Allah yang namanya ibadah doa. Dimanis-manis sama Allah. Dan itu nggak ada kewajiban. Jangan sampai itu punya kayak kalau Allah nggak ingkar janji, berarti siapapun yang berdoa akan dijabah sama Allah. Berarti kayak doa itu satu buah dorongan buat Allah untuk mengijabah berarti. Ya enggak lah. Kita mikirnya begitu aja, mikirnya sifat Allah itu maha mulia, nggak bisa diintervensi, nggak bisa. Manusia itu kan maunya diiming-iming. Sholat, tas surga gue bagi. Tong, beliin babar rokok gitu dah, tergupain dah. Mau. Manusia kan begitu sifatnya. Coba tong beliin rokok. Upah kagak apa kagak, sekali mau besok mah begitu upahnya enggak. Coba dah kita iming-iming bocah. Puasa terlalu bahan beliin sepeda. Getol buat puasanya. Manusia kan kayak gitu. Ayo doa, ntar gue ijabah. Getol doanya. Tapi semakin getol doa, dia akan semakin merasa Allah itu nggak bisa diintervensi. Pada hakikatnya seperti itu nanti kembali kepada sifat uluhiyahnya Allah dan kembali kepada sifat makhluknya manusia, hambanya manusia, lemahnya manusia. Lihadil firqah al-fasiqah khilafan nadil firqah al-fasiqah. Ini pendapat yang berbeda jauh daripada keyakinan firqah siapa? Yaitu kaum Mu'tazilah ini. Golongan-golongan Mu'tazilah al-fasiqah yang di sini oleh musannif disifati dengan sifat fasik. Kalau masih fasik mungkin masih dosa doang, tapi kalau udah kufur berarti keluar keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimana enggak? Rip nanya.
Bang.